Hujan baru saja reda ketika Dina memasuki area parkir rumah sakit tempatnya bekerja. Udara malam di kota Bandung terasa lembab dan dingin, menyisakan aroma tanah basah yang menempel di setiap sudut bangunan tua itu. Dina sudah terbiasa menjalani shift malam, tetapi minggu terakhir ini, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada tekanan halus yang mengikutinya sejak ia turun dari angkot hingga melewati pintu kaca utama rumah sakit. Ruang perawat di lantai 3 tampak sepi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Dina mengganti seragamnya dan menyapa dua rekan kerja yang hendak pulang. Mereka terlihat lelah dan sedikit tergesa. "Hati-hati ya," ujar salah satu dari mereka sambil menepuk bahunya. "Kalau ada yang aneh, ya kamu tahu sendiri. Panggil aja kami kalau butuh teman turun." Dina mengangguk, meskipun tidak terlalu paham maksud ucapan itu. Tapi ia tidak bertanya. Beberapa perawat senior memang punya cara bicara aneh kalau menyangkut lantai 3. Saat ia memeriksa daftar pasien malam itu, matanya terpaku pada satu kamar yang sudah lama kosong. Kamar nomor 309. Pasien terakhir yang menempati ruangan itu sudah dipindahkan lebih dari 2 minggu lalu, sejak kamar tersebut dianggap kurang nyaman bagi pasien rawat inap. Tidak ada penjelasan resmi, hanya alasan standar pemeliharaan. Tapi yang membuat Dina merinding adalah catatan kecil di bawahnya. Periksa posisi kursi setiap pagi. Catatan itu ditulis miring, seolah-olah seseorang menambahkannya terburu-buru. Sekitar pukul 1 dini hari, Dina melakukan visit malam seperti biasa. Koridor lantai 3 panjang dan dingin. Lampu-lampu neon yang redup membuat bayangan memanjang di lantai. Beberapa pintu kamar tertutup rapat, sebagian lain terbuka sedikit karena pasien membutuhkan pengawasan. Suara langkah Dina bergema pelan. Ia membawa map catatan. Udara di sepanjang koridor stabil, kecuali ketika ia mendekati kamar 309. Suhunya turun drastis, seolah-olah AC hanya bekerja di area itu saja. Dina menarik napas panjang, lalu melirik ruang kosong itu. Pintu kamar 309 tertutup, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Sudut pandang matanya menangkap bayangan seseorang berdiri di depan pintu kamar itu. Sebuah bayangan perempuan berambut panjang. Dina tersentak. Ia memalingkan kepala dengan cepat, tetapi koridor kosong. Hanya lampu dan pintu-pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, namun tengkuknya terasa dingin. Dina memutuskan untuk membuka kamar 309. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memutar gagang pintu. Kamar itu gelap dan berbau lembab. Lampu kuning redup menyala setelah ia menekan saklar. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Kursi kayu di sebelah ranjang menghadap langsung ke pintu. Seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana. Menunggu. Ia mendekati kursi itu. Tidak ada jejak apapun. Tidak ada bekas duduk atau benda aneh. Dina memotret posisi kursi dengan ponselnya untuk laporan, lalu meninggalkan kamar. Begitu ia menutup pintu, suara seperti kain diseret perlahan terdengar dari dalam. Dina menahan napas. Ia menunggu beberapa detik, lalu memberanikan diri membuka pintu kembali. Kursi itu tetap di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Tapi bau amis samar muncul entah dari mana. Dina segera keluar dan menutup pintu lebih rapat dari sebelumnya. Di ruang perawat, Dina memeriksa CCTV koridor lantai 3. Ia ingin memastikan apakah tadi ada orang yang lewat. Rekaman itu terlihat biasa,
Dina berjalan menyusuri koridor, berhenti di dekat kamar 309 lalu membuka pintu. Tapi sesuatu membuatnya merinding. Di rekaman itu, Dina berdiri tepat di depan kamar 309, menatap pintu dengan cermat. Namun dari sudut pandang kamera, Dina terlihat seperti sedang menatap udara kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, tidak ada apapun yang berdiri di sana. Dina memutar rekaman beberapa kali, tetap sama. Saat ia mencoba memperbesar layar, tiba-tiba monitor CCTV bergetar sebentar. Statik memenuhi layar. Lalu dalam sepersekian detik, terlihat sesuatu, seperti rambut panjang hitam menutupi kamera. Kemudian menghilang. Dina mundur satu langkah tanpa sadar. Ia menutup layar, menenangkan diri, lalu berusaha kembali bekerja. Namun sepanjang sisa shift, perasaannya tidak tenang. Beberapa kali ia merasakan seolah ada yang memperhatikan dari jauh. Menjelang pergantian shift pagi, Dina kembali ke kamar 309 untuk memastikan posisi kursinya. Ia membuka pintu perlahan. Kursinya sudah berpindah. Kini menghadap sepenuhnya ke pintu, persis seperti yang diceritakan perawat-perawat lain. Dina mematung. Ia yakin tadi kursi itu sudah menghadap pintu, tapi kini posisinya jauh lebih lurus, seolah seseorang baru saja menyesuaikannya. Tidak ada orang lain yang datang ke kamar itu selain dia. Dina menutup pintu, mencatat kejanggalan tersebut, dan kembali ke ruang perawat dengan perasaan yang lebih berat dari saat ia datang. Ia mulai memahami ucapan rekan-rekannya. Shift malam berikutnya terasa lebih berat bagi Dina. Sepulang dari rumah, ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat hanyalah sugesti. Namun bayangan perempuan di koridor itu terus mengikutinya dalam pikiran. Bahkan saat ia berada di luar rumah sakit, ingatan itu seperti menempel pada punggungnya. Malam itu, lantai 3 kembali terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara televisi dari kamar pasien. Tidak ada panggilan dari bel perawat. Hanya suara AC yang terasa terlalu dingin. Dina menyeduh teh hangat di ruang perawat, mencoba menenangkan diri sebelum mulai melakukan visit. Saat sedang mengecek daftar pasien, perawat senior bernama Ratri lewat sambil menaruh map baru. Tadi siang ada keluarga pasien yang tanya, apa kamar 3090 kosong? Soalnya ada suara berisik tadi malam. Aku cuma bilang lagi perbaikan biasa. Ratri menatap Dina sejenak. Semalam kamu yang shift kan? Ada apa? Kamu kelihatan pucat banget pulang tadi pagi. Dina ragu sejenak, lalu berkata, pelan. Ada bayangan seseorang di depan pintu kamar itu. Dan CCTV-nya nggak nangkap apapun. Kursinya juga berubah posisi lagi. Ratri tidak terlihat terkejut. Ia hanya mendesah. Kamar itu memang sering begitu. Kalau kamu lihat sesuatu, abaikan aja. Dan jangan buka pintunya kalau kamu merasa dipanggil dari dalam. Kalimat terakhir terasa seperti peringatan. Kata-kata itu membuat Dina semakin cemas, tapi ia tetap harus menjalankan tugas. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana lantai 3 semakin sunyi. Dina berjalan perlahan di koridor. Lampu redup memberikan cahaya yang tidak merata. Setiap langkah terasa terlalu keras. Ketika Dina sampai di depan kamar 309, suhu kembali turun. Lebih dingin daripada malam sebelumnya. Dina menelan ludah. Ia memaksa dirinya untuk menatap lurus ke depan dan berjalan melewatinya. Namun tepat saat ia sejajar dengan pintu, terdengar suara ketukan halus dari dalam kamar.
Dina berhenti. Tubuhnya kaku. Ketukan itu tidak keras, tapi iramanya pelan dan jelas, seperti seseorang mengetuk dengan kuku, bukan jari. Ia mengingat peringatan Ratri. Jangan buka pintunya. Dina melangkah menjauh. Tapi baru 2 langkah, suara ketukan itu berubah menjadi suara gesekan, seperti kursi digeser perlahan. Dina menoleh, tanpa sadar. Pintu kamar tetap tertutup rapat. Tapi kini terdengar seperti ada benda berat sedang dipindahkan di dalamnya. Dina. Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan yang menempel di telinga belakangnya. Suara perempuan. Dina langsung memegang mapnya lebih erat. Jantungnya berdegup cepat. Tidak ada siapa-siapa di koridor. Ia mundur pelan, lalu mempercepat langkah menuju ruang perawat. Namun baru beberapa meter, lampu koridor berkedip-kedip. Suasana menjadi semakin gelap. Dina berhenti. Ada sesuatu di ujung koridor. Sebuah bayangan tinggi, rambut panjang menjuntai, berdiri tidak bergerak. Jaraknya cukup jauh, tapi Dina dapat melihat siluetnya sangat jelas, karena lampu belakangnya masih menyala. Bayangan itu tidak bergerak. Dina memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia berlari kecil menuju ruang perawat dan menutup pintu. Nafasnya tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar. Ia mengambil keberanian untuk memeriksa CCTV lagi. Kamera koridor lantai 3 menampilkan gambar buram. Lampunya berkedip, tapi tidak ada bayangan perempuan di ujung koridor. Tidak ada apapun. Tapi saat Dina memperhatikan layar lebih teliti, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur 1 langkah. Kamera yang mengarah ke kamar 309 menunjukkan pintu kamar terbuka sedikit. Padahal Dina yakin tidak ada siapapun yang membukanya. Pintu itu bergeser perlahan, seperti ada dorongan lembut dari dalam. Kemudian kursi kayu di dalam kamar tampak bergerak, terlihat jelas. Kursi itu berputar sedikit, lalu berhenti, menghadap tepat ke arah kamera. Dina menutup mulutnya menahan teriakan. Tiba-tiba layar CCTV bergaris-garis. Dalam sepersekian detik, muncul pantulan wajah perempuan pucat di sudut layar. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Matanya tampak hitam dan kosong. Kemunculannya hanya 1 detik sebelum layar kembali normal. Namun setelah itu, pintu kamar 309 kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Dina memegang meja untuk menjaga keseimbangan. Penampakan kali ini jauh lebih nyata daripada malam sebelumnya. Sekitar pukul 3 pagi, saat Dina mencoba menenangkan diri dengan menulis laporan, terdengar suara langkah pelan di koridor. Langkah lambat dan berat, seperti seseorang menyeret kakinya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang perawat. Dina menahan napas. Kemudian terdengar suara lain, suara kuku yang mencakar pintu. Dina terpaku di tempat, tidak berani bergerak. Lalu terdengar suara napas sangat dekat dengan celah bawah pintu. Nafas panjang, berat. Suara itu berlangsung beberapa detik sebelum perlahan menjauh. Dina memberanikan diri mengintip lewat CCTV. Koridor tampak kosong lagi. Namun kursi kamar 309 kini terlihat berada di dekat pintu, seperti digeser keluar dari posisinya semula. Esok harinya Dina ingin mengambil cuti. Semalam ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seolah ada seseorang berdiri di sudut kamar kosnya, mengawasinya. Tidak terlihat, tapi terasa. Begitu membuka mata, hanya ada gelap dan benda-benda di kamarnya. Namun perasaan diawasi tidak hilang.
Meski begitu, Dina memaksa dirinya datang. Ia tahu jika ia izin hanya akan membuat kecemasan semakin mendominasi. Ia harus menyelesaikan masalah ini. Atau setidaknya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Dina tiba di lantai 3, suasananya berbeda. Lampu koridor tampak lebih redup dari biasanya, seakan sebagian daya listrik hilang. Udara lebih dingin, bukan dingin AC, tapi dingin lembab khas. Ruang kosong yang terlalu lama tidak dihuni. Perasaan itu membuat bulu kuduk Dina meremang. Sejak melangkah keluar dari lift. Di ruang perawat, Ratri sedang duduk sambil menutup map laporan. Ia terkejut melihat Dina datang lebih awal. "Kamu yakin masuk hari ini?" tanya Ratri tanpa basa-basi. "Kamu kelihatan capek banget." "Aku nggak apa-apa, Mbak," jawab Dina. "Tapi penasaran, Mbak. Kamar itu sebenarnya kenapa?" Ratri menghela napas panjang. Ia terlihat ragu, tapi akhirnya berkata pelan. "Dulu ada pasien perempuan di sana. Dirawat setelah kecelakaan. Keluarganya jarang datang, pasiennya banyak diam. Sampai suatu malam, dia hilang." Hilang bagaimana?" "Dia keluar kamar. Tapi dia nggak pernah turun dari lantai ini. CCTV tidak pernah merekam dia melewati lift atau tangga. Tapi kursinya ditemukan menghadap pintu. Sama seperti yang kamu lihat." Dina merasa dadanya menegang. Informasi itu tidak membantu menenangkan. Sejak itu kamar 3090. Beberapa perawat pernah lihat sosoknya di koridor. Bayangannya selalu berdiri di sekitar pintu kamar. Kadang kursinya berubah sendiri. Ratri memandang Dina dengan wajah serius. "Kalau kamu dengar sesuatu, jangan balas. Jangan mendekat. Dia suka kalau dipanggil balik." Perut Dina terasa mual mendengarnya. Namun ia mengangguk pelan. Ia harus menjaga diri. Sekitar pukul 1 dini hari, koridor lantai 3 mulai terasa berubah. Lampu berkedip sedikit. Udara turun beberapa derajat lebih dingin. Dina sedang membersihkan alat medis, ketika suara lembut memecah keheningan. Ketukan itu datang dari arah kamar 309. Dina berhenti bergerak. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas. Ketukan itu sangat pelan, namun cukup jelas untuk memenuhi koridor. Ia mengintip dari balik pintu ruang perawat. Koridor kosong. Tapi pintu kamar 309 bergeser sedikit. Bukan terbuka, hanya bergetar seolah ada seseorang mendorong dari dalam. Kali ini lebih cepat, lebih gelisah. Dina mundur beberapa langkah. Ia tahu ia tidak boleh mendekat. Namun suara lain menyusul, membuat hatinya berhenti berdetak sejenak. "Dina, itu bukan bisikan samar seperti kemarin." Suaranya lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari balik pintu ruang perawat, bukan dari koridor. Dina menahan napas, mundur ke sudut ruangan, matanya tertuju pada CCTV. Ia memaksa diri untuk melihat. Kamera koridor menunjukkan hal yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Di depan pintu ruang perawat, tepat di luar tempat Dina berdiri, terlihat rambut panjang menjuntai, seperti seseorang berdiri membelakang kamera. Sosok itu tidak bergerak, tidak bernapas. "Dina." Kali ini suaranya terdengar dari atas, seolah datang dari ventilasi ruangan. Dina menutup mulut. Ia merasakan matanya panas. Ketakutan mencapai puncaknya. Ia tahu ia harus keluar dari lantai ini. Tapi pintu ruang perawat terbuka ke koridor, tepat ke arah sosok itu berdiri. Lalu tiba-tiba lampu koridor mati sesaat. Saat menyala kembali, sosok itu sudah tidak ada di layar CCTV.
Namun pada kamera kamar 309, pintunya kini terbuka lebar dan kursinya tidak berada di dalam ruangan lagi. Kursi itu berada di tengah koridor, menghadap kamera, seolah menunggu seseorang duduk. Dina merasakan tubuhnya gemetar. Ia harus keluar. Ia harus pergi dari lantai ini. Tanpa memikirkan apapun, Dina mengambil kunci darurat di laci dan berlari ke pintu ruang perawat. Saat ia membuka pintu, koridor tampak kosong. Kursi itu sudah tidak ada. Hanya suara napas panjang dan berat dari arah kamar 309. Dina menatap ujung koridor. Pintu kamar 309 perlahan bergerak, seperti ditutup dari luar. Namun sebelum sepenuhnya tertutup, sebuah tangan pucat keluar dari celah pintu. Kuku panjang, menghitam, bergerak menggapai udara. Dina menahan teriakan. Ia berbalik, berlari menuju lift. Setiap langkah terasa berat, seperti ada udara tebal menahan tubuhnya. Lampu berkedip semakin cepat. Ia tidak menoleh, tidak peduli apapun di belakangnya. Tepat sebelum ia mencapai lift, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Bukan langkah manusia, lebih seperti sesuatu yang menyeret kuku di lantai. Dina menghantam tombol lift berulang kali. Pintu terbuka lambat, terlalu lambat. Ia nyaris melompat masuk dan menekan tombol untuk turun ke lantai bawah. Saat pintu hampir tertutup, sesuatu muncul di ujung koridor. Sosok itu berdiri diam, wajahnya pucat, rambut hitam menutupi setengah wajahnya. Matanya gelap dan cekung, menatap langsung ke arah Dina. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak bersuara. Saat pintu lift menutup sepenuhnya, sosok itu bergerak cepat, berlari ke arah lift, seperti meluncur tanpa suara. Pintu tertutup tepat sebelum sesuatu menghantam besi luar lift dari luar. Bum, Dina jatuh terduduk di sudut lift. Nafasnya terputus-putus. Tangannya dingin. Ia tidak berani berdiri sampai lift mencapai lantai dasar. Ketika pintu terbuka, seorang satpam yang sedang ronda terkejut melihat Dina pucat ketakutan. "Bu Dina, ada apa?" Dina hanya menggeleng. Ia tidak bisa menjelaskan apapun. Ia hanya ingin keluar dari bangunan itu. Satpam mengantarnya ke pos jaga. Dina duduk di sana sampai matahari terbit. Tubuhnya belum berhenti gemetar. Pagi harinya, Dina mengajukan cuti beberapa hari. Ia tidak kembali ke lantai 3 selama hampir seminggu. Namun setelah merasa cukup tenang, ia kembali ke rumah sakit untuk mengambil jadwal baru yang tidak termasuk shift malam. Ia berpapasan dengan Ratri di tangga. "Kamu nggak usah ke lantai 3 dulu," kata Ratri. "Oh, dan soal kamar 309. Kursinya masih berubah posisi tiap pagi. Tapi sejak malam kamu terakhir di sana, tidak ada suara apapun lagi." Dina hanya mengangguk. Ia tidak ingin menambah percakapan. Ia hanya ingin bekerja normal. Saat meninggalkan ruang administrasi, Dina melirik ke arah lorong menuju lantai 3. Lorong panjang yang kini terang oleh cahaya pagi. Tidak ada suara, tidak ada tanda apapun.